Kita akan menginstal Python pada komputer Windows Anda. Pastikan add Python 3.82 peta di checklist. Python di sini berfungsi untuk menjalankan kit-kit yang akan kita gunakan nanti. Setelah berhasil kita install Python, kita lanjut untuk mendownload file installer Hackintosh Catalina menggunakan Keep macOS. Untuk link kami taruh di description. Pertama kita jalankan Keep macOS /bat, klik kanan, lalu Run as Administrator. Kemudian kita ketik huruf R, lalu tekan Enter untuk melihat file-file recovery installer Hackintosh Catalina. Cari file installer yang bertulisan full install, terdapat nomor 6. Kita masukkan angka 6, kemudian tekan Enter. Berhubung saya sudah pernah mendownload file tersebut, maka saya tidak akan melanjutkan download ini. Saya tekan No, Enter. Kemudian kita keluar dari aplikasi Git macOS. File yang sudah terdownload akan tersimpan di folder macOS Downloads, Public Release, Catalina 10.15.4. Saya sudah mendownload beberapa file installer. Setelah itu, kita siapkan flash disk dengan ukuran 8-16 GB dan kita pasang ke dalam komputer. Setelah flash disk terbaca di dalam komputer, kita klik kanan pada Make install /bat Run as Administrator. Setelah itu, kita tekan angka 1 karena posisi flash disk ada di angka 1. Lalu kita akan menggunakan OpenCore sebagai bootloader dalam instalasi Catalina. Kita pilih huruf O, lalu tekan Enter. Dia akan melakukan format flash disk yang tadi kita masukkan. Tekan Yes. Proses format selesai. Lalu kita copy path lokasi file installer tadi yang sudah kita download, ada di macOS Download, Public Release, dan macOS Catalina versi 10.15.4. Kita copy path, lalu kita paste di aplikasi tersebut, tekan Enter. Proses extracting packaging dan melakukan copy ke flash disk. Proses pengkopian file installer ke flash disk ini memakan waktu kurang lebih 10 menit. Jadi kita tunggu dulu sampai proses ini selesai.
Setelah file installer berhasil kita kopikan ke flash disk, lalu kita tekan enter untuk keluar dari aplikasi GIMP macOS ini. Lalu kita buka flash disk tadi dan kita hapus semua file atau folder yang ada di dalamnya, karena kita akan melakukan copy folder EV yang benar-benar fresh dari websitenya langsung. Kemudian kita buka browser untuk mengakses OpenCore. Alamat OpenCore ada di Dortania. Kita download OpenCore Release versi 0.5.7. Ini merupakan versi terbaru dari OpenCore yang sebelumnya 0.5.6. Kita download OpenCore Release .zip. Kita bikin folder dulu biar tidak berantakan. Setelah kita download, kita buka file zip tadi, kita ekstrak, lalu kita copy folder EV ke dalam flash disk. Kita buka, terdapat 3 folder boot, OC, dan resort. Untuk resort kita akan bahas di video berikutnya. Untuk sementara kita hapus dulu folder resort. Lalu kita ambil file plist dan kita kopikan ke dalam folder OC dan kita rename dengan nama config. Plist ini berfungsi untuk mengkonfigurasikan hardware ping pada Hackintosh. Lalu pada folder driver kita hapus semua yang ada di dalamnya. Disesuaikan dengan hardware yang kita gunakan. Kembali ke browser. Untuk di OpenCore, selanjutnya kita akan membutuhkan file-file apa saja yang diperlukan. Pertama, kita buka Dortania dan Gathering file. Di sini ada 1, 2, 3, 4 file yang akan saya gunakan. Ada APVS Driver Loader, AVS Plus, Open Runtime, dan NVIDIA ExpressDX. Kita akan download satu persatu. Yang pertama kita akan download APVS-nya. Kita ekstrak kembali file yang tadi kita download. Kita ambil di folder driver IPVS driver loader .ev. .ev itu driver ya. Lalu kita akan download AVS Plus .ev. Kemudian kita akan download Open Runtime. Open Runtime ini ada di
file yang sudah sebelumnya kita download di OpenCore, jadi kita ambil saja OpenCore FVOC driver OpenTime Runtime dan NVM Express. Kita copy ke dalam flash disk yang tadi di folder driver. Selanjutnya kita akan mendownload KEXTS, yaitu file-file driver untuk hardware. Kita wajib ada virtual SMC dan Lilu. Kita download satu persatu. Kita taruh di folder KEXTS ini untuk file-file KEXTS. Kita ekstrak. Dan kita kopikan virtual SMC, lalu Lilu, kita ekstrak kembali. Setelah itu kita akan mendownload whatever green, ini untuk VGA atau video card. Setelah itu kita download Apple ALC, ini untuk driver audio onboard. Kita akan menginstal LAN card. Dikarenakan saya menggunakan Asus dan menggunakan LAN card tipe L211, kita harus cocokkan dengan mainboard yang akan kita install ya. Di Installed Mac ini kalian harus register dulu ya sebelum bisa mendownload drivernya. Kita masukkan driver LAN card kita. Setelah itu kita akan masukkan driver USB inject all. Di sini kita ada dua, ada Red Hat Man dan Sneaky. Saya rekomendasi menggunakan Sneaky USB injection karena ini versi yang terupdate sampai sekarang. Kalau Red Hat ini kita lihat terakhir terupdate sampai 2018. Sedangkan Sneaky dia 22 Maret. Sneaky melanjutkan kinerja dari Red Hat dalam merapikan CAN ini.
USB injection ini berfungsi untuk mengaktifkan USB 3.0 yang ada di mainboard, jadi sangat penting. Oke, sudah lengkap driver-driver yang kita butuhkan. Untuk WiFi dan Bluetooth disesuaikan dengan hardware yang digunakan. Untuk link WiFi dan Bluetooth yang bisa digunakan di Hackintosh akan saya berikan. Setelah itu kita akan masuk ke configuration Haswell, karena prosesor yang saya gunakan generasi Haswell, jadi kita pilih Haswell. Lalu kita masuk ke ACPI. Ada ICPI yang harus kita generate terlebih dahulu, SSD plug dan SSD AC. Ini kita akan taruh di folder ACPI yang ada di bootloader tadi. Cara mengcompiler DSDL ke AML sebagai berikut. Pertama, kita menggunakan Notepad. Lalu kita copy scriptnya, dimulai dari definition block sampai ke akhir script. Copy dan paste ke dalam Notepad. Kemudian kita kasih nama file tersebut menjadi esdplug.dsl. Kita taruh di folder EISL. EISL ini adalah kits untuk menggenerate DSL ke AML. Jangan lupa pada saat kita menyimpannya, save as type-nya kita harus ganti ke all file. Lalu kita klik save. Lalu kita akan membutuhkan ssdt.-ec. Kita gunakan Notepad kembali. Kita copy mulai dari definition block sampai akhir script. Lalu kita simpan file tersebut dengan nama ssdt.ec.dsl. Kanan copy, file save. Jangan lupa save as type-nya diganti all file sehingga dia tidak tersimpan dalam bentuk teks. Save. Sekarang kita akan melakukan compiler. File tersebut sudah tersimpan di EISL. Ada dua file dan ada EISL.exe. EISL.exe ini adalah aplikasi untuk compiling dari DSL ke AML. Kita akan menggunakan command prompt, klik cmd, kemudian klik kanan run as administrator. Kita copy path dari EISL ini, home, copy path, spasi, lokasi file DSL yang akan kita compiler, kemudian tekan enter. AML file sudah terbentuk. Kita akan generate satu lagi, SSD plug. Home, copy path, spasi, enter. Sudah selesai kita compiling DSL ke AML. Kita kopikan file yang AML tadi
ke folder yang ada di flash disk, folder ACPI yang ada di flash disk. Oke, semua sudah tersedia file tersebut, ACPI, driver, CANs, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi config.plist mengikuti aturan yang ada di dotannya GitHub ini. Untuk mengeditnya kita akan menggunakan property. Kita jalankan property.bat, klik kanan run as administrator, lalu kita pilih file, open, boot, ev, oc, dan config.plist. Kita hapus dulu yang root di 1-5 ini karena ini tidak dipakai. Kita remove, dan remove. Keuntungan dengan menggunakan property adalah kita tidak perlu konfigurasi satu-satu, kita tinggal file, oc snapshot, kita arahkan ke folder tempat driver dan ACPI CANs kita berada. Config.plist akan otomatis mengadjustment file-file apa saja yang tersedia. Kemudian kita jangan lupa untuk enable di ACPI-nya, statusnya harus true. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi mengikuti file yang ada di sini. Quartet kita ini tidak masalah, booster kita nggak pakai. Booster di Quartet kita pastikan kondisinya sama, fast enable, block, patch, Quartet, fast enable false, normalize false, previous false, no berarti false. Selanjutnya kita ke booster. After runtime true, no, enable safe mode true, enable white protection true, force exit code for provide custom slide true, rebuilding map diganti true, setup virtual sisanya no. Langkah masuk berikutnya define property. Layout ID ini layout ID dari sound card. Di sini kita menggunakan layout ID dengan nomor 5. Build platform ID kita menggunakan (030-220D). Lalu kita tambahkan define ID
dengan data 1204.0.0.0.0. Setelah define ID berhasil, kita sudah config, kita bisa menambahkan frame buffer dan segala macam, ini optional. Lalu masuk ke kernel, file-file driver yang sebelumnya kita simpan sudah otomatis terload sendiri di property. Pastikan semuanya dalam status enable true. Lalu kita masuk ke quick, CPU ID kita kasih kosong, CPU 1 max juga kita kosongkan. Quicknya Apple. Nah, Apple CPU PCMCIE Verilog ini kita tergantung dari BIOSnya. Kalau BIOSnya tidak mendukung atau tidak bisa disable, kita harus mengklik true. Berhubung BIOS saya mendukung, jadi saya tidak menggunakan CF Verilog ini. Kita bikin false. Lalu kita masuk ke APM Boards, Stamars No, disable mapper, kita ganti ke true, dumping no panic, can drop kita pilih true, power timeout true, third party false, aggressive port true. Kemudian masuk ke miscalculation, kita akan buat default hybrid mode non, picket atributnya kita ganti boot-in kosong, picker audio assistant false, timeout 5 show picker, hybrid mode non, picker mode, put in hidden auxiliary no, false, hidden self true, console attribute 0, picker attribute 0, picker attribute 0, picker audio assist false no, full Apple hotkey false, take off delay 0, timeout 5. Debug, kita akan menggunakan debug supaya melihat apa ada file-file yang error pada saat installation. Kita ganti ke true, disable watchdog true, display delay-nya kosong, display levelnya kita ikutin 21473650, targetnya kita klik 67. Security, allow infrared reset true,
alloy set default true, auto restart fall, expose sensitive data 6 off level kita kosong, biarkan saja. Scan polusinya kita ganti 0, voltnya kita ganti opsional, toolnya kita nggak menggunakan banyak, jadi kita skip. Masuk ke enviram, kita masukkan C14, W-scale nya kita ganti ke 1, standard resolution, default backgroundnya kita ganti black. Sistem audio, argumen, buat argumen kita akan menggunakan V minus verbose. Jangan lupa tambahin debug sama dengan 0x100, pakai spasi. Keep sim 1, ALC ID kita tadi menggunakan nomor 5. Ada beberapa boot argumen yang harus disesuaikan jika menggunakan VGA, NVIDIA khususnya. CRS Activation Configuration kita ganti set 00 saja, default. Di ship complete-nya enable. Lalu masuk ke preferred language keyboard, kita menggunakan Amerika. Jadi kita bisa mengganti menggunakan EXA. Lalu setelah itu kita masuk ke legacy false. Legacy skema kita tidak menggunakan. Masuk ke platform. Untuk platformnya kita bisa menggenerate dari SMBIOS. Kita download dulu aplikasi generate SMBIOS. Untuk menggenerate serial number Mac kita yang akan kita install nanti. Berhubung kita menggunakan Aswell, kita menggunakan 15.1. Kita sesuaikan di produk ID-nya 15.1. Lalu kita generate dulu KMS BIOS-nya. Akan kita gunakan nanti. Dijalankan Genshin Build.bat. Pilih nomor 3. Masukkan iMac 15,1.
Lalu kita kopikan serial baud dan SMUID ID di bawah ini pada file config list. Tapi serial number, sistem UID-nya, baud serial number, untuk room nanti kita akan melihat pada MAC address di internet kita. Sementara kita akan menggunakan room terlebih dahulu. Setelah itu lanjut kita masuk ke automatic true, update spoofy true, advanced window no. Setelah platform kita masuk ke UEFI. Connect drive true, audio support false, audio defines. Ini audio define ini kita bisa mengikuti root dari define property kita, rootnya ini. Jadi PCI rootnya akan sama di audio defense. Setelah itu di driver kita pilih kita hanya membutuhkan 3 file aja, jadi yang NVM kita tidak menggunakan, kita hapus atau tidak apa-apa, kita biarkan saja. Di filter segala macam kita false, inputnya, outputnya, text reader, built-in grafik, console mode kita kosongkan saja, resolution kita pilih max, clear, screen on mode switch false, ignore text graphic false, console group true, ini default, protokol Apple SMCO no, ini kita protokolnya kita bikin default saja, quicknya kita akan ganti, kita akan mengganti 3000 sampai 5000, mungkin kita ganti 3000 aja ya, karena kita menggunakan
Asus. Ignore filter kita ganti true. Release no, request for kita ganti true. Unblock no. Kita di sini juga ada, setelah itu kita simpan file tersebut, save. Oke. Sekarang di sini ada sanitizer checker, ini berfungsi untuk mengecek inputan kita sudah beres apa belum. Jadi kita tinggal pakai ini. Kita tinggal upload, kita menggunakan Haswell desktop. Ini Open Core versi 057. Kita ambil config file yang tadi kita konfigurasi, open. Dia akan melakukan pengecekan apakah file-file yang memory map is missing normally set to no. Ini opsional, jadi kita bisa menggunakan atau tidak. Oke. Ini opsional juga. Ini nanti kita akan set setelah berhasil kita install. Driver tanda silang, berarti ini harus kita buang, kita tidak perlu ada di situ. Kita buka lagi property, file open, kita akan buang itu adanya di driver. Ini kita nggak gunakan, kita remove aja. Oke, kita save, kita cek dulu pointer support mode. Kita bisa, yang tanda tanya ini opsional semua ya, kita bisa isi atau enggak. Kita simpan lagi, file save. Kita akan coba ulang kembali menggunakan sanitasi checker. Pilih prosesornya, versi bootloader, kita ambil config listnya, kita akan cek apa ada yang tanda silang atau tidak. Oke, sudah tidak ada tanda silang, berarti ready to go. Setelah semua selesai, kita bisa masuk ke settingan BIOS dan pastikan ada beberapa settingan BIOS yang harus kita ubah mengikuti adjustment yang ada di sini. Demikian tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tandanya notification untuk video yang terbaru. Terima kasih, sampai jumpa.